masalah ini cepat terselesaikan, karena ini kan masing-masing dari korban terus-menerus diteror oleh debt collector, dan pokoknya beberapa orang tua kami juga khawatir karena tagihannya pun limitnya terlalu besar gitu kan. Saya berharap juga mungkin dari pelaku bisa diurus sampai ke hukum, karena ini benar-benar kasus penipuannya sudah sangat membesar sekali. Siti Aisyah Nasution membawa kabur uang miliaran rupiah milik ratusan mahasiswa di Bogoraya. Wanita berusia 29 tahun itu menawarkan kerjasama investasi di toko online kepada para mahasiswa dengan iming-iming keuntungan 10%. Namun kenyataannya keuntungan tak pernah didapat oleh para korban. Yang ada, para mahasiswa kini terjerat pinjol lantaran Siti Aisyah Nasution memprasyaratkan kepada para korban untuk meminjam uang lewat pinjol agar keuntungan bisa dicairkan. Alih-alih memberikan keuntungan yang dijanjikan, Siti Aisyah Nasution justru kabur setelah menilap uang para korban. Uang para mahasiswa itu digunakan Siti Aisyah Nasution untuk keperluan pribadinya hingga menutup utang-utangnya. Siti Aisyah Nasution dilaporkan setidaknya 331 orang di Polresta Bogor dan 116 orang di Polres Bogor. Siti Aisyah kemudian ditangkap polisi di Ciomas, Kabupaten Bogor, dan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Berikut sejumlah fakta tentang penipuan Siti Aisyah Nasution yang sudah kami rangkum. Yang pertama, Siti Aisyah Nasution sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Polres Bogor resmi menetapkan Siti Aisyah Nasution atau inisial SAN sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan. SAN terancam 4 tahun penjara atas perbuatannya itu. Dari fakta hukum yang diperoleh penyidik, dalam proses penyidikan yang dilakukan, kami sudah menetapkan satu tersangka atas nama SAN dengan persangkaan pasal 372 dan pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara, kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin saat jumpa pers di kantornya Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. SAN juga ditampilkan polisi dalam jumpa pers. Ia memakai baju tahanan dan tangan di borgol. Selama jumpa pers, Siti Aisyah Nasution terlihat menunduk dan menangis. Fakta kedua, duit mahasiswa dipakai buat bayar utang. Total kerugian akibat tipu daya Siti Aisyah mencapai 2,3 miliar. Selain untuk bayar cicilan utang para korban yang sebagian besar adalah mahasiswa, Siti Aisyah juga menggunakan untuk kepentingan pribadi hingga cicilan mobilnya. Jadi, kesemua uang hasil dari kejahatan ini digunakan untuk gali lubang, tutup lubang. Yang kedua, untuk kehidupan dia pribadi, makan dan lain-lain. Dan setiap makan dengan calon korban, dia beliin minum, dia yang bayarin makan, ketemu di kafe, dan lain-lain. Ketiga, uang yang digunakan ada yang untuk cicilan, baik mobil maupun utang pinjol tadi. Beber Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Radio Sigiro. Fakta ketiga, beli mobil pakai duit mahasiswa. Selain untuk menutupi utang-utangnya, SAN juga menggunakan uang para mahasiswa untuk kepentingan pribadi, salah satunya adalah membeli mobil. Untuk uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk kebutuhan pribadi, sebagian lagi digunakan untuk beli kendaraan bermotor, dan sebagian lagi untuk tutupi utang pinjol dari korban. Jadi, gali lubang, tutup lubang, kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin. Mobil tersebut dibeli dengan cara kredit, sedangkan untuk bayar biaya cicilan setiap bulan, pelaku menggunakan uang yang dikuasai dari korban dengan total kerugian mencapai 2,3 miliar. Fakta keempat, beberapa modus yang dilakukan Siti Aisyah. Pertama, dia meminta si korban untuk melakukan pinjaman online. Setelah cair, bagi pinjol yang bisa dicairkan, dia minta ditransfer langsung ke pelaku. Nanti keuntungannya 10-15%. Yang kedua, menggunakan marketplace yang diakui milik dia. Cara yang kedua adalah gesek tunai. Modus ketiga, pelaku membuat akun dompet online. Para korban kemudian diminta mengirimkan uang dari rekening aplikasi belanja online ke nomor khusus dompet online milik pelaku. Fakta kelima, cari korban lewat seminar.
Polisi mengungkapkan cara SAN, tersangka penipu berkedok investasi bodong, bisa mengenal ratusan mahasiswa di Bogor. SAN pernah menyelenggarakan seminar dan mengumpulkan para mahasiswa tersebut. Pelaku pernah menyelenggarakan satu kegiatan semacam seminar, yang itu mengumpulkan para mahasiswa-mahasiswa, di mana di antara penggeraknya adalah senior-senior dari mahasiswa tersebut, kata Kapolres Bogor AKBP Imanuddin pada wartawan. Kemudian di acara seminar tersebut, pelaku menjelaskan bagaimana skema serta sistem bisnis yang ditawarkan. SAN mengenal senior para mahasiswa yang menjadi korban di seminar tersebut. Kemudian dia mengajak para mahasiswa mengikuti skema bisnis yang ditawarkan. Dengan adanya kasus ini, semoga bisa menjadi pembelajaran pada kita semua supaya lebih berhati-hati untuk berinvestasi ya. Oke, gitu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalam. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark.